Oke, ketemu lagi di Api di Bukit Noreh, buku 1 jadi 1 seri 148 bersama Lord Chow Chow 2025. Sebelumnya, eh, Alap-alap Jalatunda akhirnya berhasil menemukan Agung Sedayu yang saat itu sedang bersama Kiai Grinsing. Dan akhirnya Kiai Grinsing setuju untuk membantu Agung Sedayu. Dia melawan Alap-alap Jalatunda sehingga pertarungan terjadi. Dan akhirnya Alap Jalatunda melarikan diri. Lalu bagaimana kelanjutannya? Karena waktu sudah menjelang pagi sementara Agung Sedayu belum mencapai Sangkal Putung untuk memberi kabar ke Laskar Widura. Oke, let's check it out. Kiai Grinsing memandang alap-alap Jalatunda yang melarikan diri itu. Tetapi ia sama sekali tak berusaha untuk mengejarnya. Sebab pekerjaan yang lain masih menunggunya. Agung Sedayu, perlahan-lahan ia melangkah kembali ke tepi parit. Dan dari tanggul ia berkata, "Bukankah aku menang?" Ketika Agung Sedayu melihat alap-alap Jalatunda itu melarikan diri, maka dadanya yang bergola seakan-akan disiram oleh tetesan-tetesan embun malam yang sejuk dingin. Maka anak muda itu pun menarik nafas dalam-dalamnya. Maut yang menghampirinya kini telah terusir pergi. "Nah, Agung Sedayu," berkata Kiai Grinsing, "sekarang sebutlah namaku setelah kau melihat tata perkelahianku." Agung Sedayu menggeleng, jawabnya jujur. "Aku tak tahu, Kiai." Kiai Grinsing tersenyum. Namun Agung Sedayu tidak melihat wajah orang itu. Senyum yang aneh, sedang matanya memandang anak muda itu dengan penuh kecewa. Gumannya di dalam hati, sayang. Tapi orang itu pun kemudian segera berkata, "Sedayu, bukankah kau akan pergi ke Sangkal Putung?" "Ya," jawab anak muda itu. "Dari mana Kiai mengetahuinya?" "Aku hanya mengira-irakan saja. Sebab pastilah Karwidura perlu mendapat bantuanmu. Kalau tidak, bahaya yang besar akan mengancam. Dengan kehadiranmu, aku kira bahaya itu tidak akan dapat dielakkan," berkata orang bertopeng itu. "Kenapa kehadiranku akan dapat mengalahkan bencana itu?" bertanya Agus Dayu. "Ah," desas orang bertopeng itu. Kemudian katanya, "Bukankah dengan demikian Widura akan mengetahui bahaya yang akan mengancamnya? Dan dengan kehadiranmu maka bahaya itu akan dapat dikurangi? Siapakah di antara mereka yang mampu melawan putra Ki Sadewa?" Agus Dayu menundukkan wajahnya. Terasa sesuatu berdesir di dadanya. Tetapi Kiai Grinsing itu berkata terus, "Nah, pergilah, mumpung masih ada waktu." Agung Sedayu sadar akan dirinya. Diingatnya kata-kata kakaknya. Alangkah marahnya Untara kelak apabila ia tidak sampai ke Sangkal Putung tepat pada waktunya. Karena itu, maka ia pun menjawab, "Baiklah Kiai, kita pergi ke Sangkal Putung sekarang." "Kenapa kita?" bertanya Kiai Grinsing. "Kaulah yang akan pergi, aku tidak." "Tidak," saut Agung Sedayu cepat-cepat. "Kiai pun akan pergi ke sana." "Aku tidak berkepentingan dengan mereka," senggah Kiai Grinsing. Agung Sedayu terdiam. Tanpa sesadarnya anak muda itu memandangi pohon randu alas di kejauhan. Dan tiba-tiba bulu-bulunya tegak di seluruh wajah kulitnya. Tetapi ia malu untuk mengatakannya. Orang bertopeng itu pasti tidak akan percaya. Dan pasti akan menyebutnya putra Kisah Dewa. Agung Sedayu mengeluh. Meskipun demikian ia berkata, "Aku akan terlambat." "Mungkin," saut Kiai Grinsing. "Nah, pakailah kudaku supaya kau sampai sebelum fajar menyingsing." Orang-orang yang lapar itu akan berusaha merebut perbekalan di Sangkal Putung tepat pada saat cahaya matahari yang pertama jatuh di atas padukuhan itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Orang bertopeng itu tahu seluruhnya, tetapi seperti apa yang dikatakan Untara sebelum mereka berangkat. Tetapi selagi ia akan bertanya, orang bertopeng itu berkata, "Naiklah dan pakai kudaku." Kiai Grinsing tidak menunggu Sedayu menjawab, dan tiba-tiba saja orang bertopeng itu meloncat dan berlari ke utara. "Kiai! Kiai!" panggil Agung Sedayu, tetapi orang itu segera menghilang di siku jalan. Terdengarlah orang bertopeng itu bergumam, lirih dan hanya didengarnya sendiri. "Kalau aku tidak memaksamu pergi dengan cara ini, Sedayu, agaknya kau lebih senang berendam di dalam parit." Sebenarnya lah, dengan demikian Agung Sedayu tidak berani tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Karena itu, ia segera membajak tebing parit itu. Dilihatnya kuda Kiai Grinsing masih berdiri di tempatnya. Semula anak muda itu berbimbang hati, tetapi ia tak dapat berbuat lain daripada pergi ke Sangkal Putung. Bahkan akhirnya pun ia merasa berterima kasih kepada orang yang tak dikenalnya itu. Terima kasih karena nyawanya telah diselamatkan. Dan terima kasih karena ia dapat mempergunakan kuda itu untuk mencapai Sangkal Putung. Meskipun Agung Sedayu juga tak dapat mengerti atas segala macam sikap dan anggapan orang aneh itu terhadapnya. Dan kini semua kewajiban menunggunya. Sangkal Putung. Perlahan-lahan Agung Sedayu mendekati kuda Kiai Grinsing. Ia belum pernah mengenal kuda itu. Dicoba untuk membelai surinya. Kuda itu menggerak-gerakan kepalanya. Ternyata kuda itu cukup jinak. "Nah," bisik Agung Sedayu, "kawani aku ke Sangkal Putung."
Agung Sedayu segera naik ke punggung kuda itu. Dan dengan hati yang berdebar-debar, kuda itu dipacunya ke sangkal putung. Di hadapannya terbentang sebuah jalan di tengah sawah yang panjang. Dan di ujung jalan itu menunggu tikungan randu alas. Namun Sedayu mencoba untuk terus menyelenyapkan perasaan takutnya. Dipaksanya juga kuda melaju terus. Tikungan randu alas itu kini tinggal beberapa puluh tombak saja di hadapannya. Agung Sedayu segera memejamkan matanya, didekatkan tubuhnya pada tubuh kudanya, dan dilicutnya kuda itu sehingga berlari kencang seperti kuda itu takut pula kepada genderuwo bermata satu. Agung Sedayu merasa kudanya membelok dengan tajam dan sesaat kemudian kuda itu berlari menurun. Tikungan randu alas telah lewat. Agung Sedayu membuka matanya. Anak muda itu menarik nafas panjang. Dia mati seluruh tubuhnya dan diraba kedua matanya. Masih utuh. Genderuwo itu sama sekali tidak mengagunya seperti kata orang. Genderuwo bermata satu itu selalu iri kepada mereka yang bermata lengkap. Tetapi Agung Sedayu tak berani menoleh betapapun keinginan mendesaknya. Mungkin genderuwo itu takut karena aku putra Kisadadewa, pikirnya. Tetapi tiba-tiba disadarinya bahwa alap-alap Jalatunda itu pun tak diganggunya. Jalan di hadapan Agung Sedayu masih menurun. Kini dihadapinya dilihatnya pedukuhan yang kecil, Kali Asat. Pedukuhan yang sepi itu tak banyak menarik perhatiannya. Dan ketika sekali lagi Agung Sedayu membelok ke kanan, sampailah ia ke jalan lurus menuju sangkal putung. Agung Sedayu menjadi agak tenang. Jarak itu menjadi semakin dekat juga. Karena itu anak muda itu sempat berangan-angan. Dilihatnya semua kata-kata orang bertopeng yang menyebut dirinya Kiai Grinsing itu. Alangkah senangnya kalau apa yang dikatakan orang itu benar-benar ada padaku, pikir Agung Sedayu. Kalau aku seorang yang sakti tak terkalahkan, dan bahkan Kiai Grinsing pun tak dapat mengalahkan pula. Dengan bekal kesaktian itu aku akan mengembara. Akan aku datangi sarang-sarang gerombolan liar yang sering mengganggu ketentraman. Aku bunuh mereka satu demi satu. Tidak, bantahnya sendiri. Setiap orang akan ngeri menghadapi kematian. Kalau aku bunuh mereka, anak istrinya akan menderita. Mereka akan aku ampuni apabila mereka kelak menjadi orang yang baik. Namun di sudut hatinya yang lain berkata, tetapi mereka telah berbuat jauh lebih kejam daripada membunuh. Dijawabnya sendiri, biarlah mereka berbuat demikian. Kalau aku berbuat demikian pula, apakah bedanya? Alap-alap Jalatunda misalnya. Aku harus memaafkannya apabila ia benar-benar telah menemukan jalan yang benar. Bukankah ayah dahulu pernah bercerita tentang seorang saudagar kaya yang jatuh miskin? Karena itulah maka ia tidak dapat membayar hutangnya kepada raja. Namun raja itu bijaksana. Saudagar itu dibebaskan oleh pembayaran hutang. Tapi saudagar itu sama sekali tidak mau membebaskan hutang seorang miskin kepadanya. Sedang hutang itu sama sekali tak berarti dibandingkan dengan hutangnya kepada raja. Ketika raja mendengar kedengkian saudagar itu, maka raja menjadi murka. Dipanggilnya saudagar itu, dan raja mencabut kemurahan hatinya. Saudagar itu dipaksa untuk bekerja kepada raja sebagai ganti hutang yang tak dapat dibayarnya. Agung Sedayu puas dengan angan-angannya. Ia puas dengan sikap yang disimpulkannya, katanya di dalam hati. Memang Tuhan tak akan memaafkan kesalahan kita, namun kita juga tak memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kalau kita juga memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Tetapi kemudian Agung Sedayu menjadi kecewa ketika ia menyadari keadaannya. Tak pernah ia dapat memaafkan orang lain yang telah ditundukkannya, sebab takkan ada orang yang pernah ditundukkan, apalagi disadarkan dari kesesatannya. Ya, seandainya kembali ia bergumam. Tiba-tiba Agung Sedayu tersentak, dan tiba-tiba saja kakinya terasa gemetar ketika didengarnya sebuah teriakan melengking. Tetapi ia menarik nafas panjang. Ketika diketahuinya suara itu ternyata hanyalah suara burung enggak yang pulang ke kandangnya setelah semalam-malaman mencari mangsanya. Hampir pagi, desis Agung Sedayu kemudian. Karena itu dipacunya kudanya semakin cepat. Di mukanya tampak sebuah pedukuhan seakan-akan sebuah pulau yang mengapung di dalam lautan yang hijau. Itulah sangkal putung. Beberapa cahaya lampu yang menembus celah-celah dinding telah dilihatnya. Dan di sudut jalan tampak sebuah gardu perondaan. Agung Sedayu langsung berpacu ke gardu itu. Ia tahu benar bahwa di gardu itu berjaga beberapa orang pamannya, Widura. Karena itu ia pun tidak takut lagi bertemu dengan alap-alap Jalatunda. Ketika mereka mendengar suara kuda, maka orang-orang di gardu itu pun segera turun. Dari jauh mereka sudah melihat seekor kuda berpacu dengan kencangnya. Karena itu, orang yang sedang berjaga itu pun segera bersiap. Pasti ada sesuatu yang penting. Demikianlah, maka mereka segera menghentikan kuda Agung Sedayu. Seseorang yang bertubuh sedang berhitung mancung maju ke depan dan bertanya, "Siapa kau?" "Agung Sedayu," jawab Agung Sedayu lantang. "Aku akan bertemu Paman Widura." "Apakah keperluanmu?" bertanya orang itu pula. "Penting sekali, hanya Paman Widura yang boleh mengetahuinya," jawab Sedayu. Beberapa orang saling berpandangan. Kemudian orang berhidung mancung itu berkata, "Apakah kau tidak dapat menunggu sampai besok?"
Demi kepentingan Paman Widura, keselamatanmu sekalian, sahut Sedayu dengan bangganya. Antarkan anak muda ini, berkata orang itu kemudian. Agus Dayu masih berada di punggang kudanya ketika dua orang mendekatinya. Marilah, berkata salah seorang daripadanya. Berjalanlah di muka, saat Agung Sedayu. Sesaat orang itu saling berpandangan. Kemudian mereka berdua menoleh ke arah orang yang berhidung mancung, yang agaknya memimpin mereka. Orang yang berhidung mancung itu pun kemudian berkata, anak muda, kami para penjaga tidak mengenal siapakah kau. Tetapi adalah menjadi kebiasaan bahwa anak muda seharusnya turun dari kuda sejak anak emas sampai di gardu ini. Oh, sahut Agung Sedayu, maafkan aku. Aku tergesa-gesa sehingga aku melupakan kebiasaan itu. Dan dengan tergesa-gesa pula Agung Sedayu meloncat dari kudanya. Nah, berkata demi pemimpin itu, kami silakan mengikuti orang-orangku yang akan mengantarkan anak emas dan biarlah kuda itu di sini. Baik, jawab Sedayu, terima kasih. Marilah, ajak salah seorang di antaranya. Dan orang itu pun segera berjalan, tetapi yang seorang lagi masih berdiri tegak. Silakan, katanya. Agung Sedayu menjadi agak bimbang, namun akhirnya tahulah ia bahwa ia harus berjalan di belakang orang pertama. Kemudian orang kedua itu berjalan di belakangnya. Anak buah Paman Widura sangat berhati-hati, katanya di dalam hati. Namun meskipun demikian, sesekali ia menoleh juga ke belakang, seakan-akan orang yang berjalan di belakangnya itu akan menerkamnya. Waktu yang diperlukan tidak terlalu lama. Setelah mereka menyusur jalan desa di antara pagar-pagar batu setinggi dada, maka sampailah mereka di sebuah halaman yang luas. Pagar halaman itu pun agak lebih tinggi dari pagar-pagar di sekelilingnya. Di depan halaman itu tampak sebuah regol yang tertutup rapat. Orang pertama yang berjalan di muka Agung Sedayu itu pun segera mengetuk pintu regol itu. Untuk sesaat tidak terdengar jawaban. Bahkan yang terdengar ketokan pula di dalam, 4 kali berturut-turut. Agung Sedayu sama sekali tidak tahu maksud dari ketokan itu. Ia menjadi heran ketika orang yang di mukanya itu sekali lagi mengetuk pintu itu. 2 kali, 3 ganda, dan tak lama kemudian pintu itu pun terbuka. Siapa? Terdengar sebuah pertanyaan. Peronda di gardu utara, jawab orang itu. Kami membawa seorang tamu, dan tamu itu bertemu dengan Ki Widura. Sekarang? Bertanya orang di dalam halaman. Ya, inilah orangnya, bertanyalah sendiri, jawab orang itu. Kemudian kepada Sedayu ia berkata, marilah anak muda. Sedayu maju selangkah, tetapi hatinya mulai berdebar-debar. Meskipun demikian ia berkata dengan ketenangan yang dibuat-buat, iya, aku akan bertemu dengan Paman Widura. Adakah sesuatu hal yang penting sekali? Bertanya orang itu. Ya, jawab Agus Sedayu, penting sekali. Paman Widura harus segera mendengarnya sebelum fajar. Penjaga gerdu itu tanpa disengajanya mengadahkan wajahnya. Di timur laut dilihatnya bintang panjer esok memancar dengan terangnya. Meskipun demikian, orang itu tak mau kehilangan kewaspadaannya. Maka orang itu pun bertanya, siapakah kau? Agung Sedayu, jawab Sedayu. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun nama itu belum pernah didengarnya. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya orang itu berdesis. Nama itu asing bagi kami di sini. Agung Sedayu menjadi gelisah. Karena itu katanya, Paman Widura telah mengenal aku. Bertanyalah kepadanya. Baru saja Ki Widura beristirahat setelah nganglang hampir di seluruh kedembangan Sangkal Putung. Biarlah ia beristirahat. Besok kau akan menemuinya, berkata orang itu tegas. Agung Sedayu menjadi bingung. Kalau berita itu didengar oleh Widura, maka kakaknya akan menyalahkannya. Selagi Agung Sedayu terdiam, dilihatnya seseorang berjalan ke regol halaman itu. Dan tengah orang itu berkata, apa yang terjadi? Oh, orang yang berada di halaman itu menoleh dan kemudian menggotong kepalanya. Selamat malam Bapak Demang. Inilah seorang anak muda ingin bertemu Ki Widura sekarang juga. Aku ingin menundanya sampai besok. Bapak Demang Sangkal Putung itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya Agung Sedayu dengan sesama. Dan kemudian terdengar orang itu bertanya, kabar apakah yang kau bawa? Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Benar, seandainya berita itu dikatakan tidak langsung kepada Widura, adakah kakaknya kelak tidak akan marah kepadanya? Tiba-tiba ketika Agung Sedayu teringat kepada kakaknya, maka dengan serta-merta ia berkata untuk membuktikan kebenarannya. Dan mudah-mudahan dengan demikian dirinya pun akan dikenal orang-orang itu, katanya. Aku mau berita dari Kakang Untara. Untara, Demang Sangkal Putung itu menggulang, dan hampir setiap mulut yang mendengar nama itu pun menggulang pula, meskipun hanya di dalam hati. Adakah Angger ini utusan Angger Untara? Bertanya Demang itu. Ya, sahut Sedayu cepat-cepat dengan penuh harapan. Aku adiknya. Oh, desis Ki Demang. Dan tiba-tiba ia pun segera menggugurkan kepalanya, katanya. Maafkan kami belum mengenal anak mas. Namun nama kakak anak mas adalah jaminan bagi kami, bahwa kabar yang anak mas bawa pasti kabar yang penting. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya dengan bangganya. Demikian berpengaruhnya nama kakaknya itu, sehingga berpengaruh nama itu melimpah pula kepadanya. Mari Langger, ajak Demang Sangkal Putung. Biarlah di Widura dibangunkan apabila kabar itu memang penting. Agung Sedayu pun kemudian berjalan mengikuti Ki Demang Sangkal Putung itu. Mereka berjalan melintas halaman yang luas menuju ke Pendapa. Meskipun demikian, Sedayu merasa bahwa 2 orang berjalan di belakangnya.
Rumah ini adalah rumahku, berkata Demang itu lirih. Dan kademangan ini adalah kademangan yang subur. Karena itu, Pajang menganggap penting untuk menempatkan Ade Widura di sini, meskipun daerah ini jauh dari garis pertempuran. Apalagi setelah pasukan Jipang cerai berai. Agus Dayu mengangguk-angguk, namun ia tidak menjawab. Sayang, Demam itu meneruskan. Persoalan antara Jipang dan Pajang harus diselesaikan dengan pertempuran darah. Sebenarnya Adipati Jipang itu pun tidak sejahat yang kita sangka. Namun sayang, orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tamak dan haus akan kekuasaan. Mereka membakar hati Arya Jipang yang memang agak mudah menyala dengan hasutan-hasutan. Akhirnya Arya Jipang harus menebus ketergegasannya dengan jiwanya. Dan orang-orangnya menjadi putus asa dan liar. Demang itu berhenti sejenak. Kemudian meneruskan, sekarang kita lihat dendam menyala di mana-mana. Dapatkah Angger mengatakan, siapakah yang bersalah kalau seandainya dua orang bersaudara terpaksa bertempur dan saling membunuh karena mereka berada di pihak yang berlainan? Agus Dayu berdiam diri, tak tahu bagaimana ia harus menanggapi kata-kata Demang Sangkal Pukul itu. Tetapi dalam hatinya pun timbul pertanyaan, kenapa kita mesti bertengkar? Apalagi bagi Agus Dayu, pertengkaran adalah perbuatan yang mengerikan. Oke. Jilid 1 sudah kelar, bersambung ke jilid berikutnya. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan